anak-anak, bertemu dengan saya Ibu Mian. Pada video ini kami akan belajar cara menghitung rata-rata dari suatu data. Pertama, rata-rata dalam matematika itu biasa disebut dengan mean. Nah, apa itu rata-rata? Rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, data itu sendiri terbagi dua, ada data tunggal, ada data berkelompok. Kalau data tunggal, bagaimana menghitungnya? Kita gunakan rumus seperti ini. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai X ke N. X itu maksudnya data keberapa, dibagi banyaknya data. Gitu ya. Sedangkan untuk data berkelompok, kita gunakan rumus seperti ini. X bar sama dengan sigma. Sigma X1, XI dikali FI. I ini maksudnya indeks. Tergantung dia data keberapa, maka frekuensinya disesuaikan pada data tersebut. Dibagi jumlah frekuensi. Atau lebih jelas bisa dilihat seperti ini. X bar sama dengan data pertama dikali frekuensi dari data pertama tersebut. Ditambah data kedua dikali frekuensi dari data tersebut. Frekuensi ini sama dengan banyaknya, berapa kali muncul, seperti itu, atau torusnya ada berapa. Dibagi seluruh frekuensi. Nah, untuk lebih jelas, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, hitunglah rata-rata atau mean dari data berikut. Ini gampang banget ya. Ini adalah data tunggal. Caranya gampang. Kita gunakan rumus ini. Lalu kita hitung. Kita mau mencari X barnya ya. Ini yang ditanya. X bar sama dengan data yang pertama 6. Ditambah data kedua 3. Ditambah 2. Ditambah 1. Tambah 9 yang ini ya. Nah, seperti ini dibagi N. N-nya itu berapa? Ya ini N. Hitung ada berapa? Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 datanya. Maka X bar sama dengan kita hitung ini. Jumlahkan. Kalau saya gampang aja, saya cari mana angka yang mudah dijumlahkan. 6 dengan ini 10, 20, lalu 30, 38 ditambah ini 3 tambah 8 46 dibagi 10 gampang ya, 4,6. Maka rata-rata dari data tersebut adalah 4,6. Contoh soal berikutnya. Tentukan rata-rata dari data nilai ulangan harian berikut. Misalnya ini data nilai ulangan harian, untuk yang nilainya 4 ada 2 siswa, yang nilainya 5 ada 5 orang siswa, yang nilainya 6 ada 14 orang siswa, yang nilainya 7 ada 15 orang siswa, dan seterusnya. Kita jawab. Ini adalah data berkelompok. Maka kita gunakan rumus ini pakai sigma. Oke. X bar sama dengan data pertama yaitu 4 dikali 2 ditambah 5 dikali 5 ditambah 6 dikali 6 dikali 14 ditambah, kali itu bisa saya buat poin aja ya, 7 dikali 15 ditambah 8 dikali 8 tambah 9 dikali 3 tambah 10 dikali 1 dibagi banyak seluruh datanya berapa, frekuensinya ini ada berapa.
Saya hitung seperti ini dengan ini 10, dengan ini 15, dengan ini 30, dengan ini 44, 44 ditambah 4, 48. Maka banyak seluruh datanya 48. X bar sama dengan, kita kalikan 4 kali 2, 8 ditambah 25, ditambah 84, ditambah 7 kali 5, 7 kali 15, 105, ditambah 8 kali 8, 64, ditambah 9 kali 3, 27, ditambah 10 kali 1, 10, dibagi 48. Ini sama dengan 323 dibagi 48. Nanti diperoleh hasilnya 6,73. Oke, maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dari ulangan harian ini adalah 6,73. Lanjut, soal nomor 3. Oke, perhatikan tabel hasil ujian matematika. Hasil ujian matematikanya tinggi-tinggi ya. Ada yang nilai 100. Sebagai berikut. Nah, diketahui rata-ratanya 76 ya. Rata-ratanya 76. Yang ditanya, berapa orang siswa yang mendapat nilai 80? Mana yang 80? Ini 80. Frekuensinya tidak diketahui. Frekuensi ini maksudnya banyak siswa yang mendapat nilai 80. Ya, jadi yang ditanya adalah P. Caranya gampang. Ini data berkelompok, maka kita gunakan rumus seperti ini yang menggunakan sigma itu. Lanjut, X bar sama dengan XI atau X1. Yang ini ya, saya kalikan. 60 kali 40, 2400. Tambah 70 kali 20, 1400. Titik. Tambah yang ketiga, 80 dikali P, 80P ya. Ditambah 90 kali 20, 1800. Saya buat tanda kurungnya aja. Lalu 100 kali 15, 1500. Dibagi. Seluruh frekuensi ada berapa? Saya buat yang merah ya. Yang ini 40, tambah 20, 60, tambah 20, 80, tambah 15, 95. Berarti frekuensinya 95 ditambah P. Seperti itu. Kemudian X bar sama dengan kita jumlahkan mana yang sesama konstanta. Atau yang dia hanya angka itu bisa dijumlahkan. 2400 ditambah 1400 ditambah 1800 ditambah 1500, nanti hasilnya adalah 7100. Tambah 80P. Tidak bisa dijumlahkan ya, karena itu beda jenis. Dibagi 95 ditambah P. Saya teruskan ke samping ini. X bar. Lalu untuk menyelesaikan ini gimana? Bisa kita kali silang kan? Kali silang. Saya kali silang. Ini terhadap ini. Tadi diketahui rata-ratanya adalah 76 kan? Maka X barnya ini langsung saya ganti jadi 76. 76 sama dengan 7100 ditambah 80P dibagi 95 ditambah P, gitu ya. Dikali silang. 76 dikali 95 ditambah P. Sama dengan 7100 ditambah 80P. Saya buat yang hitam aja. 76 kali 95. 76 kali 95, 7220. Ditambah 76 dikali P. Ya 76P sama dengan 7100, ini pasti tetap, tambah 80P. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita lihat mana suku-suku yang sejenis. 7200 ini sejenis dengan 7100 karena sama-sama konstanta.
Lalu 76P ini sejenis dengan 80P karena memiliki variabel yang sama dengan derajat yang sama. Maka yang konstanta saya pisahkan ke kiri, yang ada variabelnya saya pisahkan ke kanan. 7.220 dikurang 7.100 sama dengan 80P dikurang 76P. 7.220 dikurang 7.100 sama dengan 120. 80 kurang 76, 4P. Maka 120 dibagi 4, itulah nilai P. Berapa? 120 bagi 4? 30. Maka dapat disimpulkan, maka siswa yang memperoleh nilai 80 sebanyak 30 orang. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Perhatikan tabel hasil ujian matematika berikut ini. Semua mengenai hasil ujian matematika. Nah, ini data berkelompok ya, karena sudah dikelompokkan. Yang ditanya ini. Jika siswa yang peroleh nilai di bawah rata-rata atau yang di bawah KKM, jika siswa yang memperoleh nilai di bawah rata-rata, berarti remedial ya, maka berapa siswa yang mengulang? Berarti kita hitung dulu berapa rata-rata dari data ini. Saya sudah buat kolom pembantunya. Saya langsung kalikan data dikali frekuensi. 50 kali 4, 200, 60 kali 8, 480, 70 kali 10, 700, 80 kali 11, 90 kali 6, 100 kali 2. Ini untuk membantu ya. Ini saya teruskan ke sampai aja. X barnya itu yang ditanya. Sama dengan XI kali FI udah dicari ya. Saya tinggal menuliskan kembali 200 ditambah 480 ditambah 700 ditambah 880 ditambah 540 ditambah 200 dibagi jumlah frekuensinya ada berapa? Ini ada berapa frekuensinya ini? Saya menghitungnya gampang aja. 10 tambah ini 20 tambah ini 30 tambah 11 41 dibagi 41. X bar sama dengan, saya jumlahkan semuanya ini. 200 tambah 480 tambah 700 tambah 880 tambah 540 tambah 200 sama dengan 3000 dibagi 41 sama dengan 73,17. Ini rata-ratanya. Ya, yang ditanya di soal adalah berapa siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Maka yang nilainya di bawah rata-rata itu adalah nilai ini, yang remedial ini adalah nilainya 50, 60, dan 70. Gitu kan? Yang nilai 50 ada 4 orang, yang nilai 60 ada 8 orang, yang nilai 70 adalah 10 orang. Maka ini dijumlah sama dengan 22 orang siswa yang remedial. Oke? Gampang. Kita coba soal yang terakhir, number 6. Nah, diketahui data sebagai berikut. Sudah ketahuan ya, pasti yang ditanya adalah X-nya ini berapa. Nah, rata-ratanya ini, dari data ini, rata-ratanya adalah 7. Tapi yang ditanya berapa nilai X ini. Ini adalah data tunggal. Kita hitung X bar sama dengan, X barnya sudah diketahui kan?
Saya buat aja X barnya langsung. Ini 7 sama dengan X1-nya ini X1, ini X2, X3, dan seterusnya. 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah X ditambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dibagi N. N itu apa? Banyak datanya ada berapa? Ini hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Saya jumlahkan dulu yang di atas pembilangnya. Ini tetap 7 sama dengan 6 tambah 7 dan seterusnya sama dengan 58. Ditambah X-nya tetap ya, per 9. Saya teruskan. Dikali silang, 7 kali 9 sama dengan 58 ditambah X. 7 kali 9 itu 63 sama dengan 58 ditambah X. Saya kurangkan, mana yang sejenis? 63 dikurang 58 sama dengan X. 5 sama dengan X. Maka, yang ditanya tadi, tentukan nilai X. X-nya itu adalah 5. Oke, demikian latihan soal dan pembahasan yang saya dapat berikan. Selamat belajar dan selamat bermatematika. Terima kasih.